Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik, saudara, jadi ini pembukaan dulu lah ya. Jadi ternyata Zoom itu cukup sensitif terhadap kebutuhan psikologis penggunanya. Nah, yang paling banyak pengguna Zoom itu ya dosen dan mahasiswa kan hari ini ya, karena kuliah di seluruh dunia ini kemudian menjadi daring ya. Nah, di antara kebutuhan psikologisnya kan bertemu dalam satu ruang kelas, kan gitu ya, bertemu dalam satu ruang kelas, tetapi karena ada kendala, akhirnya Zoom mulai membuat semacam upgrade aplikasinya, dibuatlah fasilitas yang akhirnya bisa seperti ini. Dan saya sendiri ya terus terang saja dikasih tahu sama anak saya ya, gitu. Karena anak saya juga mahasiswa ya, mahasiswa UIN, mahasiswa UIN udah lulus, yang ngasih taunya udah lulus. Tapi ya sepantaran saudara lah ya, itu seperti itu. Dikasih tahu jadilah seperti ini dan ya lumayan bisa nih kita bisa bertemu, bisa berjumpa dan saya ada di tengah ya. Nih posisi saya ini ada di tengah ya. Emang Pak Anton bisa ke depan bisa kalau mau ya. Nah, kan bisa ke sini nih, tapi kan ini sudah ditempati oleh Syahrul Hamdi, gitu ya. Jadi ya sudah, saya kembali ke tengah aja lah. Tuh, nah, andai saudara ingin seperti saya dan Azwardi ya, nah ini silakan gunakan virtual background, ya silakan virtual background. Mohon juga tidak menuntut dosen yang lain ya, karena saya belum tahu apakah dosen yang lain banyak yang sudah tahu atau belum ya. Saya sendiri kan kalau nggak dikasih tahu anak saya nggak tahu nih ada aplikasi seperti ini. Jadi ya, tapi saya sendiri merasa berada dalam satu ruang dengan saudara sehingga paling tidak ada peningkatan motivasi lah kira-kira gitu ya. Oh ternyata bisa bertemu juga ya di kelas gitu. Meskipun ini lebih mirip bioskop ya. Ini lebih mirip bioskop. Tapi ya lumayan lah ya, lumayan aplikasi ini bisa sedikit mengobati suasana paling tidak ya. Nah baik, saudara, sebagaimana janji kita minggu yang lalu, hari ini kan saudara-saudara semuanya harus setor judul dan hadis yang dipilih ya. Jadi hadis yang dipilih kemudian judul saudara setorkan. Nah tadi kan siapa Puspita, kemudian siapa Yuli ya, Yuli yang tadi itu. Bentar, saya lihat dulu. Ini ada Farhan. Ada Farhan, ada Dendis. Ada Sri Yuliana. Nah, ini Sri Yuliana tadi sempat kirim via screenshot ya. Jangan screenshot lah. Kan saya harus membuat laporan laporan perkuliahannya. Jadi termasuk juga apa yang saudara tulis ya pada bagian-bagian tertentu kan harus saya laporkan gitu. Jadi biar sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya. Jadi mohon untuk siapa Sri ya, Sri Yuliana ya seperti Puspita aja gitu ya. Jadi name, nama, email. Ini Sri udah benar nih ya, name, nama, email sudah ikut saran. Cuma ini screenshotnya mohon direvisi menjadi ketikan ya, menjadi ketikan. Oke, nah saya sekarang akan memperlihatkan, jadi kan nah sekarang imersifnya terpaksa kita tutup dan kita masuk ke Microsoft Word masing-masing. Sekarang saudara silahkan buka Microsoft Word masing-masingnya ya. Silahkan buka Microsoft Word masing-masingnya.
Mari kita lihat. Nah, ini ya. Saya harus pasang double kamera dulu biar apa yang saudara lihat saya tahu itu kan. Tuh. Oke. Nah, saya harus merename. Kan harusnya nama saya. Jadi kalau zaman sebelum COVID kan bukti fisik ya, sekarang bukti elektronik. Ya, bukti elektronik. Bapak, Ya, izin bertanya Pak, kalau hadisnya hadis doif, nggak apa-apa nggak Pak? Boleh nggak Pak? jangan. Jangan. Ya, bukan Ya. jangan. Seperti yang saya kemarin sampaikan. Ya. Bentar. Ada macet. Subhanallah. Kenapa saya jadi macet begini? Nah, jadi gini, boleh pakai hadis dhaif, tapi Anda harus memberikan penjelasan tambahan kenapa hadis dhaif itu dipakai oleh para ulama, seperti yang kemarin saya sampaikan. Ya, gitu. Misalkan, kan begini, di ulumul hadis, Anda dapat ulumul hadis itu semester berapa? Semester 1, semester 2 lah ya itu. Kan itu ada penjelasan beramal dengan hadis dhaif. Yang pertama, jadi posisi hadis dhaif dalam hukum, ini masuk lagi ke ulumul hadis dulu ya. Posisi hadis dhaif dalam hukum itu tidak bisa dijadikan hujah. Nah, pertanyaannya, kenapa ternyata hadis-hadis dhaif tetap kita bisa temukan dalam kitab-kitab hukum? Nah, di antara penjelasannya, yang pertama, kedaifannya tidak terlalu dhaif. Seperti apa yang tidak terlalu dhaif? Dibuka lagi lah ulumul hadisnya. Itulah sebabnya kenapa perkuliahan kita, saya menyajikannya bagi saudara berlatih menulis. Agar apa yang dulu pernah, ya, sampai dengan semester kemarin itu, yang pernah saudara terima, itu kan diungkap kembali. Karena ketika kita menulis, ya, itu berkoneksi dengan berbagai materi yang berpeluang kita koneksikan. Jadi berkoneksi atau tidak sebetulnya tergantung kita ya, tergantung kita selaku penulis. Jadi nanti nge-refer ke usul fikih, bahkan nge-refer ke bahasa Arab, ya. Kayak begini nih, ini nih dari hadis Puspita ya. Kita lihat. Jadi nih terima kasih Puspita lebih dulu mengirimkan ya. Jadi karena lebih dulu maka kita gunakan sebagai bahan ajar. Anggap saja hadis ini hadonah ya, kan gitu. Anggap saja hadis ini hadonah. Kita lihat nih, mana kalau kita masuknya dari bahasa Arab ya. Jadi saudara dapat bahasa Arab semester berapa? 2. Oke, nih mana? Nah ini ya, wa aroda ayyan tazi'ahu. Di sini wa inna abahu tolakoni, sedangkan ayahnya telah menceraikannya. Nah ini ya, ini kan tolakoni. Kenapa di sininya? Yang benar apa coba?
Wa inna abahu tolakoni telah menceraikan. Terjemahannya. Siapa yang bisa mengoreksi? Tolakoni ini ya, ini tolakoni ini. Nah, saya kasih kuning ya. Sekarang di sini diterjemahkan dengan telah menceraikannya. Saya kasih apa? Biru lah. Nah, ada yang bisa mengoreksi? Menceraikanku. Nah, itu. Siapa tuh barusan? Saya Pak Muhammad Fitrian Nur. Nur. Ya, nah itu. Nah, jadi saudara, kenapa dulu kita dikasih mata kuliah bahasa Arab? Ya ini gunanya. Di antaranya ya. Di antaranya. Jadi jangan sampai kemudian kita kuliah. Kenapa kuliah bahasa Arab? Iya karena disajikan. Iya nggak begitu. Ya memang itu benar, jawabannya benar. Tapi kan bukan substansi. Substansinya adalah membekali saudara ketika saudara menulis skripsi nanti ya sesuai dengan kompetensinya masing-masing, wilayah kajiannya masing-masing, di prodi masing-masing ya, tidak hanya hukum keluarga. Saya berbicara seperti ini tidak hanya di hukum keluarga ya, dimanapun sampai bahkan sampai dengan S3, saya bicara seperti itu. Syarat utama apa Islamic Studies, ad-dirasah al-islamiyah atau ad-dirasat al-islamiyah itu kita harus ya andai expert mahir ya advance ya bagus, andai belum minimal prinsip-prinsip dasar bahasa Arabnya itu mohon dikuasai ya seperti inilah prinsip-prinsip dasar bahasa Arab itu. Jadi yang belum bisa nasrib, belajar nasrib lah. Nasroyan suruh nasron, fahuwa nasirun itu nanti ya, kita bisa gunakan seperti ini. Mumpung saudara masih mahasiswa, mumpung saudara masih S1 ya, nanti kalau S3 disuruh nasib nggak bisa kan malu. Gitu, mohon maaf ya. Nih mohon maaf nih para mahasiswa S3 ya itu. Emang Pak Anton ini bakal ditonton atau ditonton mahasiswa S3? Kemungkinan kan kita upload di YouTube ya. Kemungkinan kita upload di YouTube. Oke, jadi contohnya seperti itulah. Nah, oke, saudara, kalau kita lihat hadis milik apa yang dipilih, oke, Anda misalkan begini, Anda ada pertanyaan, Pak Anton ini hadis sudah dipilih oleh Amalia Puspita. Tiba-tiba misalkan, aduh ini juga hadis yang saya pilih misalkan gitu, ya silakanlah ngobrol dengan Amalia Puspita, silakan ngobrol, kan nanti artikelnya bisa atas nama 2 orang, bisa atas nama 3 orang. Satu itu. Yang kedua, sebatas pelacakan saya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Pak Anton, kenapa harus Imam Ahmad dulu? Karena Imam Ahmad yang lebih dulu hidup. Nah, gitu ya. Jadi nulis makalah itu nggak sekedar nulis. Ketika misalkan ada 2 orang, ulama, Ahmad, Abu Daud. Mana yang harus kita tulis terlebih dahulu? Yang kita tulis terlebih dahulu adalah yang orang yang lebih dulu hidup, itu ya, lebih dulu hidup atau lebih dulu meninggal. Tuh. Imam Ahmad 240 meninggalnya, 241-an. Imam Abu Daud 275 Imam Abu Daud itu. Jadi ya generasinya berdekatan, tapi Imam Ahmad lebih dulu 30 tahun lah ya, lebih dulu 30 tahun. Itu seperti itu ya, itunya. Jadi andai di antara saudara ada yang, aduh ini kebetulan sama nih dengan Amalia, cuman karena Amalia first in, first serve, tadi Amalia yang pertama kali posting ya di WA Group, maka saya jadikan hadis ini sebagai contoh bagaimana kita melanjutkan, kita mempelajari hadis ahkam ini dari hadis Amalia ini. Nah, nanti kan polanya sama. Ya, ini hadisnya aja yang beda, polanya sama gitu ya. Polanya sama seperti apa? Nah, seperti ini. Ya, seperti ini nih.
Ya, judulnya ini. Oke, udah ada ya judulnya. Ini, nah, kan ke sini nih, yang kemarin. Nah, ini ya, hadis terpilihnya sudah, judul apa? Judul, nama, afiliasi, email, abstrak, kata kunci, pendahuluan. Jadi hari ini kita sampai sinilah ya, sampai sini nih, ya, atau sampai sini nih. Kuliah kita hari ini sampai sini. Judul, nama, afiliasi, email, abstrak, kata-kata kunci. Sebentar, tolong ditulis di WA Ande kelas yang berikutnya. Ande aja ini ya, yang mumpung ingat. Ande kosong, misalkan dosennya berhalangan hadir atau kuliahnya sudah selesai, boleh gabung ya. Tolong kasih tahu aja, tolong chat, tulis di chat ya. Di itu. Bapak, Yap. Bapak sebelumnya izin bertanya, saya Kosma PIA, kalau sekarang kosong boleh gabung Pak? Ya, Boleh? ya, boleh ya. Saya Ya, lupa tadi. sama PIB juga boleh Pak? Iya, semua pokoknya lah siapapun di Indonesia ini boleh gabung. Siap Pak, siap. Ya, itu. Jadi ini mohon diingat ya, minggu depan juga sama polanya. Ya, minggu depan juga sama ya. Dan andai saudara-saudara menemukan link saya di mata kuliah lain daripada ngelamun gitu ya, saya ingin dengerin Pak Anton, asal jangan bosan aja ya. Dengerin Pak Anton kuliah, kasih kuliah di prodi lain, di S2, di S3, silakan aja. Link saya itu terbuka ya. Link saya itu terbuka. Jadi siapapun bisa gabung selama yang berhak, yang lebih berhak sudah terpenuhi haknya dan maksimum 300. Jadi link Zoom saya itu maksimum 300. Ya, maksimum 300. Oke, jadi silakan bergabung dan ini juga berlaku untuk perkuliahan di minggu depan, perkuliahan selanjutnya ya. Termasuk juga andai saudara menemukan link ini di kelas tetangga sebelah ya, di kelas tetangga, termasuk di fakultas tetangga. Nah, itu ya, boleh. Oke, kita lanjutkan. Jadi hari ini mungkin kita akan sampai sini nih, ya, sampai sini. Ya, jadi kemarin kan kita hadis terpilih dan judul ya, dua. Ini kemarin nih. Kemarin, nah, ini ya, yang kemarin sampai sini nih. Ini yang kemarin. Mana sih warna teh? Ini. Ya. Oke. Ini kemarin ya. Oh, gini aja. Gini nih. Ininya save file-nya novel aja. Gini ya. Ini outline-nya outline. Oke. Nah, yang coklat ini kemarin ya. Nah, jeda. Oke, yang coklat ini yang kemarin. Nah, hari ini kita akan lanjutkan sampai dengan abstrak. Ya, kita akan lanjutkan sampai dengan abstrak. Ini kita kasih biru lah ya. Ini. Nah, bisa lihat kontrol kamera dulu. Nah, silahkan dibuka MS Word-nya masing-masing. Jadi ini ya, ini kan sistematikanya. Jadi ini delete. Nama Amelia Puspita, afiliasinya Win. Emailnya tarik ke sini deh. Gitu. Nah, biasanya beberapa jurnal meminta E-nya kecil. Jadi gini. Gitu ya. Beberapa. Nah, sekarang gimana kita mau besar atau kecil? Ya, boleh lah.
besar atau kecil silakan ya. Itu aja dulu. Nah, sekarang kita masuk ke abstrak. Kita masuk ke abstrak. Mari kita lihat dulu nih, ya. Oke. Oke. Mari kita koreksi dulu. Menceraikan ku. Oke. Ini ya. Lakoni. Nah, oke. Dengan hadis ini dan judul hak asuh anak akibat istri yang dicerai suami, pertama saya komentari dulu judul, ya. Ini akibat atau dari atau bagi, ya. Jadi kan persoalannya ini diantara ya, diantara cara menyusun frasa judul, ya. Ini frasanya sudah benar, ya, karena kan frasa itu unsurnya lebih sedikit daripada kalimat, ya. Kalau kalimat itu kan harus full, ya. Jadi baru sekarang kita merasakan, baru sekarang kita sadar bahwa jadi mohon melakukan pertobatan bagi yang dulu belajar bahasa Indonesianya asal-asalan tuh. Ya, itu. Ya, sekarang baru terasa kita butuh kemampuan, ya. Ahmad Rifai, mohon hati-hati memegang layar ya, menyentuh layar. muncul coretan. Jadi baru terasa hari ini kita, atau mungkin kemarin-kemarin, atau mungkin ada di antara saudara yang sudah sadar ya, oh iya ternyata kemampuan berbahasa Indonesia, meskipun kita orang Indonesia, tapi kan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, atau yang benar dan baik, benar dulu lah ya, itu dibutuhkannya sekarang, itu ya dibutuhkannya sekarang. Oke, sekarang mari kita lihat ya. Jadi ini frasa judul. Oke, andai seperti ini is okay, ya, andai seperti ini is okay. Tapi kalaulah misalkan nanti saudara ketemu reviewer, nah, reviewer itu biasanya begini nih, ya, ini di blog, insert, komen. Ini berarti bikin judul skripsi nanti ya, itu. Boleh jadi sarannya begini, hak asuh anak, ya. Hak bagi siapa? Bagi istri. Yang memiliki hak siapa? Istri kan? Ah itu. Jadi Pak Anton baginya kenapa kecil B-nya? Karena for kalau dalam bahasa Inggris ya, atau through atau apalah, itu kan conjunction itu ya, kata sambung. Ya, bagi istri yang Y-nya kecil, betul, dicerai. Tuh. Kenapa suaminya nggak muncul? Iya, dicerai itu oleh suaminya ya. Ya nggak? Ah, ini saran ya, ini saran. Nanti andai kita berasumsi aja dulu. Andai artikel Puspita selesai dan berhasil disubmit ke jurnal, kita tunggu saran reviewer. Ya, kita tunggu saran reviewer. Ini berandai-andai saja dulu lah ya, gitu. Ya, bagi istri yang dicerai, gitu. Atau hak asuh anak akibat perceraian. Kan bisa begitu, ya. Hak asuh anak, ya, akibat perceraian. Ya, kan bisa begitu. Oke, ya. Jadi ini, nah termasuk andai apa istilahnya ya? Ya intinya ginilah ya, intinya gini. Jadi kita tidak juga harus fait accompli ya. Apa fait accompli itu? Mendahului takdir. Gitu ya. Andai nanti memang benar-benar ini dikomen oleh reviewer, ya kita ada dua kemungkinan. Pertama, kita ikuti saran reviewer, dan itu yang juga saya sarankan. Yang kedua, kita boleh bertahan, dan pemutusnya adalah
editor in chief. Editor in chief itu pimpinan jurnal itu, pimpinan editor itu ya, itu seperti itu. Ya, jadi kita tunggu proses selanjutnya. Oke. Ya, jadi ini judul alternatif ya, judul alternatif. Oke, jadi kembali ke sini. Nah, sekarang mari kita lihat abstrak. Oke, untuk melihat abstrak kita lihat kembali ini hadisnya. Gitu. Saya asumsikan Amalia Puspita sudah tahu kualitas hadisnya. Ya. Tuh. Ini kualitas hadisnya ini sahih, hasan, dhaif. Amalia. Sahih, Pak. Kan sahih kan? Oke. Ya. Jadi kalau sahih sudah aman. Ya, kalau sahih sudah aman. Amalia bisa membuktikan bagaimana cara mensahihkan hadis. Karena kan kita sudah dapat ulumul hadis tuh. Bisa nggak? Insya Allah, Pak. Lupa. Yang lain? Nah, begini, kenapa pertanyaan itu saya munculkan? Karena ada konsekuensi proses kuliah kita. Andai saudara merasa perlu untuk saya mengulang. Ya bukan mengulang ya, kan ulumul hadisnya bukan oleh saya atau bukan? Jangan-jangan oleh saya ulumul hadisnya? Bukan. Bukan. Bukan ya? Bukan ya, oke. Iya, bukan karena saya cek di email saya nama-namanya nggak ada sih yang muncul tapi ya beda-beda ya, beda-beda dikit lah gitu. Saya belum cek detail. Gitu. Oke, andai memang diperlukan, Pak Anton gimana caranya mensahihkan hadis itu atau mengetahui bagaimana proses mentahrid misalkan gitu ya, saya bisa ulang dan tayangan YouTube-nya sudah ada. Ya, tayangan YouTube sudah ada sebetulnya. Andai masih perlu Zoom meeting ya seperti ini untuk lebih memperjelas bagaimana mentahrid itu, mari kita lakukan. Nyantai aja. Gitu ya, nyantai aja. Oke. Nah, kembali ke artikel Amelia ini. Mari kita menulis abstrak. Silahkan lakukan ini oleh semua. Artinya buka papernya buka laptopnya masing-masing, Microsoft Word-nya silahkan dibuka. Oke, ya. Oke. Misalkan kita pilih judul yang ini nih, ya. Kita pilih judul hak asuh anak akibat perceraian. Ya. Akibat perceraian orang tua. Gitu ya. Coba aja. Ya. Emang siapa yang bercerai? Tetangganya, Pak. Jadi orang tua nggak usah. Apa urusannya ya? Itu oke. Ya ini contoh aja lah. Oke. Ya, atau mungkin tetap ini aja nih. Ya, tetap inilah ya. Oke. Jadi ini kita edit dulu lah ya biar enak nih. Satu line spacing option ininya 0 aja dulu ya. Nah, baru dari sini ke abstrak, ini ketuk, kita tengahkan. Pak Nur, kenapa diketengahkan? Lazimnya begitu. Emang ada yang nggak di tengah? Banyak. Mana contohnya googling aja. Ya, googling aja. Andai perlu berlatih khusus, mari ya, berlatih khusus. Bukan kuliah ya. Ini berlatih khusus menyusun artikel. Adalah di YouTube saya itu banyak ya, berlatih khusus menyusun artikel bahkan dari makalah kelas. Oke, yang pertama dilakukan adalah silakan saudara menulis artikel ini. Silakan saudara menulis makalah ini. Silakan saudara menulis paper ini. Artikel, makalah, paper. Silakan ya. Oke, berikutnya mendiskusikan tentang. Silakan saudara menulis membahas tentang, mendiskusikan, membahas, meninjau ulang, ya,
Silakan. Tentang terkait, bisa atau bisa tidak pakai kata sambung, mendiskusikan hak asuh anak akibat istri yang dicerai atau akibat perceraian. Kan gitu ya. Jadi kalau di sini judulnya akibat istri yang dicerai, di sininya boleh ini yang dipilih. Biar nggak terlalu sama judul, biar nggak terlalu sama dengan judul. Kan paham. Yang penting membaca paham. Ya, yang penting membaca paham. Ini berarti lower case. Artikel ini mendiskusikan tentang hak asuh anak akibat perceraian orang tua. Nah, Panton kan ini mata kuliahnya hadis ahkam bukan fikih. Iya, berdasarkan hadis riwayat siapa? Mana? Abdullah bin Amr, ya, Abdullah bin Amr. Nah ini ya, Abdullah bin Amr. Berdasarkan hadis riwayat seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr. Ya. Nah, saudara, ini yang disebut dengan introduction. Ya. Introduction atau pendahuluan. Imrad itu ya, Imrad itu. Inilah introduction. Cukup segini, cukup. Anggap cukup aja dulu, yang penting ada. Ya. Setelah introduction masuk ke metode. Artikel ini bisa kajian ini, ya, bisa studi ini, oke, ditulis dengan menggunakan metode tahrijul hadis. Nah, nih, ini yang dimaksud dengan metode. Itu. Nah, itu ya. Tuh. Artikel ini mendiskusikan tentang hak asuh anak akibat perceraian orang tua berdasarkan hadis riwayat seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr. Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode takhrijul hadis. Ya. Gitu. Anda boleh kembangkan kalimat ini dengan misalkan karena merujuk riwayat hadis, artikel ini ditulis dengan menggunakan metode takhrij hadis, atau artikel ini ditulis dengan memilih, ini direkam ya, jadi perubahan-perubahannya terekam nih, dengan memilih takhrijul hadis sebagai metode kajiannya. Gitu. Ya. Ini metode. Oke, karena merujuk riwayat hadis, artikel ini ditulis dengan memilih takhrij hadis sebagai metode kajian. Oke, berikutnya. Oke, sekarang saya mau tanya dulu, Amalia. Jadi siapa yang lebih berhak? Istri, Pak. Ya, istri atau ibu dari si anak. Ibu dari si anak. Ya.
Nah ini ya, gitu. Jadi, oke. Artikel ini menemukan bahwa istri, nulis istri itu istri atau isteri, bahwa istri dari suami yang menceraikannya atau ibu kandung dari anaknya lah, pakailah ya, atau nggak usah juga nggak apa-apa, pakailah itu penekanan, yang lebih berhak. Dari mana kata lebih ini? Dari sini. Mana? Ahakku. Jadi ini lagi-lagi bahasa Arab, isim tafdil, ya, yang lebih berhak. Yang lebih berhak mengasuh atau memperoleh hak asuh, atau silakan di itu ya. Artikel ini menemukan bahwa istri dari suami yang menceraikannya atau ibu kandung dari anaknya tersebut, anaknya lah di sini, yang lebih berhak mengasuh anak. Ya, tuh. Ya, tuh seperti itu. Ini hasil. Ini result. Hasil ya. Diskusinya mana? Diskusinya lihat ke hadis nih. Ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku dan seterusnya, gitu. Ya, oke. Yang lebih berhak mengasuh anak, hal tersebut terlihat jelas dari pernyataan riwayat hadis pernyataan dalam riwayat hadis, dalam matan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr tersebut. Di atas. Ya, ini pembahasannya sampai sini. Jadi result and discussion itu, inilah result and discussion. Inilah result and discussion. Itu ya. Konklusian, kesimpulan itu ada sebagai puncak discussion. Ya. Nah, apakah kita harus menuliskan kesimpulan? Silahkan. Atau kita merasa perlu merasa cukup bahwa inilah hasil pembahasan dan kesimpulannya cukup. Tuh. Ya. Tuh. Sekarang kajian tahrijnya di mana? Kan ini sahih. Oke. Artikel ini menemukan bahwa riwayat hadis tersebut berkualitas sahih. Itu ya, bisa tambahkan di situ. Itu ya, itu. Nah, karena sahih, maka artikel ini hadis tersebut menjadi landasan yang kuat. Dapat dijadikan landasan yang kuat bahwa istri dari suami yang menceraikan atau ibu kandung dari anaknya lah yang lebih berhak mengasuh
anak. Jadi sisipanlah di sini, ya, gitu. Oke, hadis riwayat hadis tersebut berkualitas sahih. Dari kualifikasi ini, artikel ini mengungkap bahwa, jadi temuannya berdasarkan riwayat hadis. Tuh, ya, ini. Nah, gini ya, ini bisa and discussion, hasil dan pembahasan. Riwayat hadis tersebut berkualitas sahih. Dari kualifikasi ini, artikel ini mengungkap bahwa ini nggak bagus ya, ininya dibuang. Dari kualifikasi tersebutnya juga berapa kali disebut tuh, aduh, oke, nanti kita lihatlah. Artikel ini nggak riwayat hadis ini kualitas, kualitas riwayat hadis di atas berkualitas sahih. Hadis di atas berkualitas sahih. Nah, gitu ya. Nih. Nah, oke, result and discuss. Dan, oke, dari kualitas tersebut, dari kualifikasi tersebut, artikel ini mengungkap bahwa jepret sampai sini, dah, ini temuan Anda, temuan Puspita, dan temuan yang lain, mahasiswa lain yang dengan pola seperti ini, ya, itu udah selesai abstrak itu. Introduction, method, result, and discussion. Ini yang disebut dengan imrad dalam abstrak. Oke, jangan bertanya dulu, kita selesaikan dulu sampai dengan kata-kata kunci. Oke, kata-kata kuncinya ambil istilah yang mengandung konsep. Apa? Hak asuh anak. Satu. Jangan hak, koma, asuh, koma, anak, koma. Ya itu juga ada konsepnya. Tapi konsep yang diungkap dalam artikel ini terkait dengan hak asuh anak. Bukan? Kemudian istri yang dicerai. Tuh, ya. Yang berikutnya, misalkan ini ya berdasarkan hadis ahkam, riwayat hadis ahkam riwayat seorang sahabat. Nah, berikutnya di sini hadis ahkam. Gitu ya. 1, 2, 3. Minimum 3. Maksimum berapa? 5. Ada yang lebih dari 5 ada, tapi saya lebih memilih 5. Hadis ahkam, apalagi nih satu lagi, takhrij hadis. Nah, gitu. Ini kata-kata kuncinya. Ini berapa? 1, 2, 3, 4. Dah 4.
Nih, kata-kata kunci lebih lazim menggunakan lowercase. Cetret. Dah, dah selesai kuliah kita hari ini. Sampai sini. Ya. Jadi materi kuliah kita hari ini tentang hak asuh anak. Hadis tentang hak asuh anak. Betul ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan dengan pendahuluannya apa sih? Nah, gitu ya. Oke. Kalau ada komentar, pertanyaan atau apapun, protes-protes, silahkan. Ya. Kita kembali ke immersive view. Itu. Ya. Ada yang berhasil ikut yang barusan itu? Boleh mengacungkan tangan, saya jadikan co-host untuk mendisplay hasilnya. Siapa yang mau display? Siapa yang mau pamer? Oh, Pak Anton pamer nggak boleh. Siapa nggak boleh? Asal niatnya bagus boleh pamer itu. Syuhada'a 'alan nas. Gitu kan. Dakwah bil haq. Gitu. Jadi memperlihatkan kebaikan itu bagus, itu menjadi motivasi bagi yang lain. Hah? Ada yang mau memperlihatkan? Nggak apa-apa, jangan takut salah, nggak usah malu. Saya juga dulu waktu kuliah sama aja kayak Anda. Nyantai aja. Barusan saya bisa kayak gitu ya karena usia saya udah segini ya, tiap semester ngajar gitu. Saudara merasa aduh gimana ya gitu. Lihat pantun jadi tuh berapa menit barusan? 10 menit ya, 15 menit. Iya karena sering berlatih. Jadi kalau Nabi ini siapa ini? Dia yang siapa nih? Tar. Galeri. Iqbal. Iqbal ya? Ini ya? Ya, Bal, pakai kemeja deh. Itu singletnya kelihatan. Pakai kemeja. Kalau mau pakai singlet boleh asal jangan kelihatan. Ya, ya gitu ya. Oke, saya nyantai aja lah. Gitu. Dosen lain bisa marah tuh. Dosen lain bisa marah tuh. Ya. Bagi saya itu oke lah ya. Kan di rumah masing-masing. Ya, di rumah masing-masing ya. Itu dibuat nyaman aja, dibuat nyaman, nyantai. Ya, kalaupun nggak pakai kemeja, pakai kaos boleh lah ya. Bagi saya. Tapi standar saya jangan dipakai ke dosen lain ya. Gitu. Standar saya jangan dipakai ke dosen lain. Oke, kembali ke imersif. Ya. Nah, oke. Jadi siapa yang mau ini apa? Mau tampil kan? Kayak yang barusan tuh. Jadilah seperti ini. Nah, ini judul ya, judulnya dikasih tebal. Kenapa dikasih tebal? Ada yang seperti itu. Ya, ada yang fontnya ini apa? Ini Calibri ya. Ada yang fontnya apa? Times New Roman misalkan. Ada yang begini. Oke lah, ya. Ininya kita delete aja ya. Delete. Yang jelas Anda harus bisa mendeteksi mana introduction, mana method, ya. Tuh, saya pindahkan dulu dah. Hmm.
Nah, ini tuh, ya, udah jadi tuh. Jadi, nah, kembali ke sini ya. Nah, muncul. Nah, muncul screen share-nya? Belum, Pak. Belum. 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 Ada, Pak. Belum, Pak. Ini juga kenapa nggak muncul ya? Saya juga nggak muncul nih. Apa masalahnya ya? Tar, 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 tar. Nah, oke. Nah, jadi ini ya. Oke, ini sudah agak rapi sebagai draft. Karena nanti dari draft ini kita akan sesuaikan dengan template. Nanti kita ajari ya, saya ajarkan bagaimana menggunakan template. Jadi materi hadis akamnya dapat ya, materi hadis akamnya dapat terkait hadonah, hak asuh anak, akibat perceraian orang tua, akibat istri yang dicerai, akibat ya silahkan ya memunculkan kosakata, memunculkan konsep ya, itu udah dapat. Tadi kita dengar semua Amalia Puspita sudah mengetahui bahwa kualitas hadis ini sahih, dan saya menyatakan valid pernyataan Amalia. Kenapa? Karena kita sudah mempelajari, sudah memperoleh mata kuliah ulumul hadis. Ya, karena seseorang bisa menyatakan ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis daif. Siapapun boleh, syaratnya cuma satu, dia sudah mengambil mata kuliah itu, dinyatakan lulus, sehingga dia punya otoritas. Hari ini saudara, negara kita ini jadi kacau itu diantaranya ya, karena kita nggak bisa paham demokrasi. Siapapun jadi boleh berbicara, kan demokrasi Pak, siapapun boleh bicara. Iya, tapi asumsinya penuhi dulu. Siapapun boleh bicara pada bidangnya setelah dia memiliki otoritas. Saya kasih contoh, yang boleh mengeluarkan resep hanya dokter. Kalau pakai logika yang tadi, demokrasi yang tadi, siapapun boleh keluarkan resep. Kan ngaco. Itu ya. Itu. Nah, saudara nanti jadi sarjana hukum, yang berhak bicara hukum, saudara. Yang bukan sarjana hukum jangan bicara hukum. Oh kan Pak bisa dipelajari, tahu? Iya, bisa kalau dipelajari, tapi yang memiliki otoritas adalah orang yang secara lehal, formal, dan substansif melewati proses pembelajarannya. Sehingga demokrasi itu bukan kebablasan kayak sekarang ini. Siapapun di medsos bisa ngomong apapun, termasuk bisa menyesatkan orang itu. Ya, orang jadi berhak menyesatkan orang itu gimana ceritanya itu? Ya, mohon diingat betul itu ya. Oke. Nah, itu yang barusan suplemen aja lah ya. Nah, jadi ini oke.
Duh, nggak bisa, double screen. Nah, tuh. Tidak bisa double screen. Mestinya bisa ini. Apa karena immersive view ya? Oke. Jadi saudara, mari sambil menunggu screen sharingnya muncul ya. Oke. Soal pertama, tulis hadis. Bla 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 yang tadi itu ya, sudah dijawab tuh oleh Amalia dan oleh saudara-saudara yang barusan mengikuti pola perkuliahan kita. Yang kedua, ini baru muncul, oh ternyata lemot ya. Nggak tahu lemot di sayanya mungkin ya, padahal IndiHome. Oke, wah ini bisa kena undang-undang IT ini ya. Itu, iya kenyataannya memang begini kok ya. Oke, saya tidak bermaksud menjelekan IndiHome. Oke, jadi soal nomor 1 sudah dijawab hari ini ya oleh semua. Asumsinya begitu ya. Soal nomor 2, judul makalah sudah. Nama, afiliasi, email itu tambahan lah ya. Yang ketiga, itu kan abstrak. Abstrak itu kan intisari. Ya. Abstrak dalam karya tulis itu adalah intisari atau esensi materi. Jadi esensi materi hadonah dari hadis ahkam sudah selesai. Dari abstrak itu. Oke? Tuh. Nah, berikutnya kata-kata kunci itu tambahan. Jadi dengan kata-kata kunci kita menjadi apa? Menjadi berlatih menjadi atau terlatih memilih konsep-konsep atau mengungkap konsep-konsep yang bisa dikembangkan. Ya. Hak itu konsep tersendiri, asuh konsep tersendiri, anak juga konsep tersendiri. Nah, ketika konsep itu digabung menjadi kata majemuk, hak, asuh, anak, maka sebagaimana kita pelajari dalam bahasa Indonesia, kata majemuk itu membentuk arti baru. Nah, dari arti baru membentuk konsep baru yang dalam bahasa fikih menjadi apa? Hadonah. Tuh. Itu kuliah kita. Gitu ya. Selebihnya berlatihlah. Itu kan sudah jadi pengetahuan kita tuh. Berikutnya adalah berlatih mempublikasikan pengetahuan kita itu kepada publik. Mempublikasikan kepada publik. Hiperbolik ya. Gitu. Ya, nggak apa-apa lah. Kan taukid itu dalam bahasa Arab artinya menguatkan. Menguatkan, pesannya menjadi penting, kan gitu ya. Mana contohnya? Itu Fabi Ayyi ala. Fabi Ayyi ala irobbikum tukadziban tuh diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Karena itu sangat penting. Apa? Kita ini sering melupakan nikmat Tuhan, makanya diulang dalam Al-Quran. Nah, gitu ya. Oke, inilah kuliah di UIN tuh kayak begini ya. Jadi mirip-mirip ceramah gitu kan, mirip-mirip tausiah gitu. Tapi oke, kita bersyukur kuliah di kampus yang ya mengintegrasikan apa yang bisa kita integrasikan dibanding dengan kalau kita sekali lagi saya mohon maaf ya saya harus sampaikan permohonan maaf karena membanding dengan perguruan tinggi lain. Andai saudara-saudara kuliahnya tidak di PTKI, saya tidak bicara UIN dah biar semuanya kena. Ya saudara kan nggak dapat gelar boleh sama SH ya, tapi nggak dapat materi seperti ini. Oke, begitu cukup. Ya, ini kelasnya berubah. Nah ini Jajang nih baru kelihatan nih kemarin yang sempat lihat-lihat ini saya ada di ruangan mana ya kan Jajang ya kemarin tuh ya. Benar ya Jajang ya. Gitu. Oke. Jadi kalau minggu depan ingin
mencoba masuk, silakan gunakan virtual background ya. Mencoba masuk ke ruang-ruang kayak gini nih, ini kan disediakannya oleh Zoom ya, bukan oleh saya, gitu. Oke, ada komentar? Cukup ya? Dapat dipahami? Bapak izin bertanya, Silakan, silakan, silakan. mohon maaf Pak, sebelumnya kan yang kemarin kelas PIB itu kan masuknya telat ya Pak, kemudian sekarang juga telat. Nah, untuk hadisnya itu membahas mengenai pernikahan atau apa ya Pak? Apapun terkait dengan keahlian hukum keluarga. Ya, kan Ya, Pak. PDF-nya kan sudah saya kirim ya. Itu belum Ya. semua tuh, yang Bulughul Maram belum tuh. Nanti saya kirim Bulughul Maram. Ya, silakan aja dari situ pilih. Ya, saya lebih menyarankan nanti saudara skripsinya mau apa. Jadi pilihlah hadis yang diperkirakan bakal muncul dalam skripsi saudara. Sehingga saudara sudah betul-betul matang terkait dengan kualitasnya, terkait dengan syarahnya. Kan nanti saya kasih penjelasan di pertemuan berikutnya ya, di hasil dan pembahasan itu ada syarah. Kalau tadi kan Puspita tadi kan riwayatnya Abu Daud dan Ahmad ya. Nah, atau Ahmad dan Abu Daud, sorry. Nah, nanti kita lihat syarah Musnad Ahmad itu apa sih? Ada Fathur Robani. Dilihatlah dalam Fathur Robani. Syarah Abu Daud itu ternyata ada banyak tuh sebetulnya ya. Ada lebih dari 3. Ada Ma'alimus Sunan, ada Aunul Ma'bud, ada Bazlul Majhud, dan syarah-syarah lain ya yang itu. Nah, dari situ kita bisa kutip sehingga kita punya pengalaman mentreatment hadis ahkam sesuai dengan keahlian kita. Itu ya, itu. Iya, kan nanti kita setelah dapat gelar sarjana hukum itu kan di ijazah kita tertulis dan dengan segala hak, koma, kewajiban, koma dan seterusnya yang melekat pada ijazah pemilik ijazah ini. Di belakang nama saudara ada SH. Itu ya. Nah, agar tidak hanya sekedar formalitas seperti itu, maka saya selaku dosen saudara wajib membekali saudara memiliki keahlian itu. Wajib melatih saudara memiliki keahlian itu. Gitu ya. Ya Pak, terima kasih. Silakan yang lain. Ya. Jadi Anda misalkan masih perlu, jadi kadang-kadang begini nih, apa ya yang mau saya tanyakan? Ditontonlah YouTube-nya, ya. Ditonton videonya ya, bukan YouTube-nya ya, ditonton videonya. Andai saudara-saudara terkendala kuota, carilah free hotspot area, unduh, baru saudara tonton. Tapi kalau ada free hotspot area, ya free itu kan bukan berarti free ya, dibayarin orang, disediakan minimarket, ya minimarket tertentu, saya nggak perlu menyebutkan nama misalkan. Ya datanglah ke situ beli kopi berapa 5.000 ya, nongkrong di situ sambil ngopi padahal lagi nonton YouTube atau lagi ngunduh materi ajar gitu ya, sambil ngantar siapa, ngantar saudara, ngantar ibu, ngantar kakak, ngantar adik belanja ya, kita nongkrong di situ, tetap jaga prokes. Jangan lupa ya, jaga prokes ya, double masker. Oke, cukup? Oke, kalau cukup, ini ada 73 mahasiswa. Ini berapa kelas nih? Dari tiga-tiganya sudah? Dari empat-empatnya sudah masuk? Atau ada yang tidak sempat masuk? Kalau dari empat-empatnya berarti saya tidak perlu mengulang masuk di jam berikutnya. Saya akan gunakan jam berikutnya memanggil kelas lain yang bentrok itu. Ya. Kan ada kelas lain yang bentrok kan, kemarin saya perlihatkan jadwal saya hari ini, kan saya ngajar di S2 dan S3. Nah, gitu ya. Saya akan panggil mereka sehingga hari ini saya akan gunakan, nanti termasuk juga nanti pada Jumat,
saya akan gunakan untuk masuk di kelas pasca sarjana. Nah, andai misalkan ada yang belum masuk, ya materinya kan sama, kan nggak mungkin saya ngulang kan, ya bukan nggak mungkin lah, ya ngapain juga diulangkan, ini sudah direkam. Nanti saya upload, mohon kasih tahu ke kawan-kawan yang kelas D, KPH, dan kelas A, B,